Iya, tentunya. Satu hal yang paling istimewa, hari ini tajuk kita luar biasa nih. Iya. Kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara. Ini yang paling enak nih Bang Munir. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Iya, semuanya harus bisa. Apalagi udah bahas tentang investasi ya kan. Iya. Siapa sih yang nggak mau berinvestasi, apalagi di Sumatera Utara gitu ya. Dan untuk itu, agar kita tupoksinya pas, udah itu penjelasannya pas. Oke. Penjelasannya kita hadirkan orang-orang yang berkompeten untuk itu, insan-insan berkompeten yang betul-betul memahami untuk itu. Benar sekali Bang Munir. Karena kalau kita juga nanti bakal ada pro kontra oh ya kan. Iya. Kalau kita nanti bukan pro kontra. Jadi apa tuh? Pro-nya banyak, kontranya tergantung siapa kontra kita. Iya, itu kawannya kita. Oke, untuk ini kita hari sudah hadir hadir Bang bersama Riki, kita. ini luar biasa. Kalau kata orang, indah kita berdiri di atas genteng. Cakep. Jangan diambil pasar di arit. Kan Asik. gitu. Ini hari datang orang ganteng. Oke. Menggantikan Pak Faisal Arif. Siapa dia? Bung Riki. Ini dia. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Sumatera Utara. Ini luar biasa. Ya. Kita beri aplaus. Ini hal yang paling istimewa lah pokoknya ini hari. Luar biasa ya. Siap ya Slow, Bang ya? Bang Riki, nggak usah tegang-tegang. Enjoy bass terus Bang ini ya. Oke, di samping itu juga ada Pak Wahyu Aryo Pratomo ya. Ini paling sedap nih Bang Munir ya. Ada pengamat kita pada hari ini. Tapi walaupun sedap tengok tempat juga ini. Iya. Macam mana aku mau ngegas? Siapa aku tengok? Ini paling intinya. Cuman itu tadi santunnya luar biasa. Iya, Arif bijaksananya luar biasa. Luar biasa ya Bang Munir. Itu dia. Tapi untunglah nggak Pak Arif tadi. Kalau sempat Pak Arif, Arif 2 kali. Arif bijaksana. Aku bilang lagi kan, ini luar biasa. Oke, di samping itu juga ada Pak Naslindo Sirait ya, selaku Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Selamat datang Pak sebelumnya. Ini luar biasa Pak Naslindo ini kenapa bilang? Kalau soal informasi mengenai stok-stok barang, jangan coba-coba timbun. Langsung dibuka nanti datanya. Gaspol, nggak ada ampun datanya ya kan semuanya sudah dirangkum. Nggak ada alasan sama beliau, ini barang semalam nggak penting, aku barang semalam atau barang kapan, yang penting kau buang itu ke pasar. Kata, udah ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, kemudian ini tema kita sangat luar biasa ya Pak, tentang kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara. Nah, mungkin kita pengen tahu nih perspektif dari pihak pemerintah sendiri ya, mungkin ke Kadin Sumut terlebih dahulu ya, bagaimana sih sebenarnya pandangan Bapak tentang investasi di Sumatera Utara ini? Apakah sudah efektif atau memang harus menjalani peraturan-peraturannya terlebih dahulu? Oke, selamat sore. Izin menyampaikan, kalau untuk investasi sebenarnya Sumatera Utara ini sangat potensi. Sangat potensi, terlebih kita juga diberikan satu destinasi wisata yang termasuk ke dalam salah satu destinasi super prioritas Danau Toba. Nah, tapi kenapa investasi itu belum bisa masuk ke sini? Ada beberapa permasalahan yang sudah kita petakan, terutama yang pertama legalitas. Setelah legalitas itu tenaga kerja. Nah, kemudian juga bagaimana sih respon dari pemerintah akan penarikan investasi yang akan masuk ke sini. Secara garis besar itu 3 permasalahan terbesar. Tapi dengan ketua umum kita yang baru sekarang ini, kita membuat satu sistem di mana one stop service, siapapun yang akan menginvestasikan aset mereka dan bisnis mereka ke Sumatera Utara, itu akan dibantu oleh Kadin Sumut sepenuhnya. Jadi si investor itu cukup datang, mau berinvestasi di mana, kita akan membantu mereka untuk mencari lahannya, legalitasnya, sampai pemenuhan tenaga kerjanya, semuanya di backup oleh Kadin. Jadi itu salah satu terobosan yang akan kita launching dalam waktu dekat. Tentunya nanti akan di-launching oleh ketua umum kami langsung. Oke, udah dapat titik terang ya Bang Munir? Titik terang udah dapat, artinya kenapa Kadin memberikan fasilitas yang terbaik untuk para investor. Artinya investor tak perlu curiga-curiga. Kalaupun ada kecurigaan, bicara sama kami. Kami akan buka secara transparan dan tidak akan merugikan investor. Nah itu deh. Itu gitu ya Bang ya, motivasinya. Ini luar biasa. Iya benar-benar. Jadi keterbukaan ini yang paling penting. Karena tanpa terbuka, kalau ada yang terselubung, orang akan curiga. Begitu orang curiga mulai, dia akan putar haluan. Yang awalnya bersedia gitu ya. Putar haluan, nggak mau tuh berinvestasi, gawat ini. Cash flow-nya belum jelas, apanya belum jelas. Apalagi break even point-nya. Putar haluan aja lah, udah kacau dunia persilatan kan gitu. Nah, memang demikian dalam dunia investasi harus jelas-jelas
transparan, tupoksinya ada, semua ada. Finansial yang mendukung pun harus saling bekerja sama sinergi, itu dia. Tentu hal ini kan satu luar biasa. Artinya dari Kadinnya udah berbuka, udah berbincang, udah. Kita mau dengarkan dulu dukungan pemerintahnya gimana. Di sini ada Abang Naslindo Sirait, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara. Gimana menurut Abang? Nah, ini dia, awak nanya ya, senyum-senyum aja. Karena dibilang Yang orang, paling senyum di sini Pak Wahyu nih. Iya, Kanan karena- kiri lihat dulu ya Satu kan. lagi. Nanti baru di Satu lagi, karena suasananya bulan Ramadan, sesuatunya disampaikan dengan senyum walaupun hati agak galau. gimana gitu. Oke, luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Oke, langsung saja Ya. Pak Naslindo. Ya, untuk investasi ini kan kita harus ramai ya, Betul, harus terbuka Hospitality gitu ya, hospitality gitu. Hari ini jam ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan DPRD Sumatera Utara melakukan sidang paripurna untuk mensahkan satu perda yang sangat penting dan strategis ya bagi investasi di Sumatera Utara. Nama perda itu adalah Perda tentang kemudahan dan insentif berinvestasi di Sumatera Utara. Nah, kenapa pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan perda ini? Karena memang kita sangat menyadari ya bahwa investasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian kita. Dari sisi pangsanya itu sekitar 29%. Jadi ekonomi kita itu berasal dari investasi 29%. Sebelum COVID itu, kita itu pertumbuhan investasi itu sekitar 8,9%. Pada tahun 2019 yang terakhir. Tahun 2020 itu memang sampai -1 pertumbuhannya dari sisi investasi. Nah, tahun 2022 yang lalu, kita sudah tumbuh di angka 3,8. Nah, tentu kita berharap angka-angka realisasi investasi baik penanaman modal maupun penanaman modal asing itu bisa terus bertumbuh dengan baik ya. Tahun lalu itu jumlah realisasi investasi kita itu sampai sekitar 41 triliun. Dan hari ini sebenarnya kita berbicara investasi banyak hal ya, bukan hanya PMA tapi juga PMDN. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah banyak juga yang siap untuk melakukan investasi. Tapi itu tadi perlunya memang sebuah kepastian hukum. Nah, pemerintah kan dalam rangka itu kita membangun berbagai infrastruktur, baik pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun juga pemerintah pusat. Pembangunan tol yang sudah berlangsung dan yang akan masih terus berlangsung. Misalnya tol sampai ke Dumai, Pekanbaru ya, jalur kereta api dari Tebing ke Kuala Tanjung gitu ya, sampai ke Pekanbaru direncanakan seperti itu. Nah, ini semua dalam rangka mendukung investasi di Sumatera Utara. Karena investor itu tentu dia tidak mengurusi pembangunan infrastruktur ya. Dan juga pelabuhan sedang dipersiapkan dan berbagai kawasan termasuk kawasan industri Medan sebenarnya juga sedang berbenah baik dari sisi penyediaan energi yang lebih murah. Misalnya sekarang ke depan ini kita kembangkan energi surya misalnya. Lalu airnya juga kita yang selama ini masih air bawah tanah, kita siapkan air permukaan untuk diolah untuk diberikan kepada industri yang ada di sana. Nah, kawasan industri Kuala Tanjung juga sedang berbenah. Artinya dari sisi kawasan, infrastruktur, regulasi, kepastian, baik dukungan dari pemerintah pusat, saya pikir sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Kak Adin tadi bahwa kita itu siap untuk menerima investor ya, baik yang luar negeri terutama karena itu akan membawa dolar banyak ke sini, ke Indonesia, dan penguatan rupiah juga akan terjadi. Di samping tentu ada lapangan pekerjaan. Jadi investasi itu terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu menyumbang sekitar 1%. Jadi kalau kemarin kita itu 4,73%, investasi itu menyumbang 1%. Kedua terbesar setelah ekspor gitu. Nah, inilah yang kita harapkan, selain tadi memberikan pekerjaan juga ada transfer knowledge dan teknologi dan penambahan nilai. Jadi berbagai prospek-prospek seperti komunitas-komunitas yang masih bersifat bahan baku
diharapkan dengan investasi ini dia akan menjadi bahan seperempat jadi, setengah jadi, bahkan mungkin bahan jadi. Nah, dengan adanya investasi misalnya CPO, olahan karet, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung dan kita sedang siap-siap untuk menerima para investor, termasuk yang para wisata tadi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Artinya Jadi kenapa? luar biasa ya. Selain luar biasa, kalau memang tadi bahan yang mentah menjadi bahan jadi, kan menyerap tenaga kerja yang banyak. Benar. Dengan diserapnya tenaga kerja, persoalan pengangguran di Sumatera Utara akan Bisa terselamatkan. Iya. Tentu perlu kita dengarkan nih Bang, Dari Bang Wahyu, pengamatnya, ya, karena iya. pengamat tadi udah gini-gini aja. Udah senyum-senyum aja ya kan. Awak Makanan, ini nengok- nganggoknya nganggok iya atau nganggok tunggu tanggal main gitu ya. Sebenarnya tunggu tangan main ini Bang. Tuh nganggok itu oke, nganggok setuju atau tunggu bagian nanti ya. Iya, inilah dia bagiannya. Bagian sekarang kita dengarkan. Silakan Oke, Bang Wahyu, silakan, Pak. kayu dengar. Baik. Jadi memang Sumatera Utara ini kan provinsi yang dari segi potensinya luar biasa Iya, ya. betul. Benar sekali. Kita semua tahu lah. Pariwisatanya, Terutama semuanya. pariwisata, pertambangan juga kita ada, pertanian, industri. Nah, apalagi industri berbasis pertanian. Jadi udah ada koneksinya ini. Jadi di sini dihasilkan langsung dibawa ke tempatnya ini. Ini sudah ada yang ngolah. Kemudian infrastrukturnya juga tadi kata Pak Nasrindo sedang dibenahi terus. Ya konstruksi kita udah makin bagus ya. Pertumbuhannya juga trennya bagus. Tapi kan kita bersaing nih sekarang. Ya daerah lain itu juga berbuat hal yang sama. Betul. Ya, sehingga kemudian investor ini sekarang ya lihat nih mana daerah yang tentunya punya daya saing lebih baik. Mana daerah yang katakanlah potensi sumber daya alamnya lebih banyak. Ya, ini kebetulan nih sekarang Bang Munir, kalau dulu Sumatera Utara itu selalu masuk 5 besar tertinggi untuk PMA PMDN. Tapi ini tahun lalu kita agak keluar nih. Keluar, ya. Kenapa? Kita udah agak belum dilirik lah ini karena ada yang lebih menarik ya. Contoh di Indonesia Timur nih sekarang. Ya kebetulan karena sekarang trennya itu mobil listrik ya kan, kereta listrik dan sebagainya semua pakai energi listrik. Itu yang namanya nikel semua segala macam itu tambangnya di Indonesia Timur tuh di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara tuh sekarang sedang diincar oleh investor. Jadi PMA tuh masuk ke sana nih banyak. Ya, sehingga Indonesia Barat udah agak kurang dilirik ya kan. Nah, kemudian di PMDN-nya juga demikian ya. Bersaing juga nih. Tapi banyak di Pulau Jawa ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Nah, ada yang di Kalimantan Timur juga ya karena kan ada IKN. Nah, ini kan sekarang investor juga. Ini sekarang ini Makin udah bersaing lagi. Iya, ini kita punya banyak pesaing gini. Jadi oleh karena itu, ini kita harus juga terus berbenah. Apa nih yang bisa kita perbaiki lagi. Jadi ini yang tunggu-tunggu sebenarnya. Perda terkait dengan kemudahan dan insentif dalam investasi. Nah, tinggal kemudian nanti perda ini akan ditindaklanjutin secara teknisnya. Mungkin ada peraturan gubernur. Berapa insentifnya? Nah, ini kan perlu ditentukan nih. Kira-kira lebih menarik Sumatera Utara atau Riau ya? Kan karena Riau juga punya. Nah, ini dia sekarang. Kita kan di Sumatera ini kan Sumatera Utara dengan Riau tuh beti nih. Beda tipis ya. Beda tipis. Kadang-kadang kita di atas Riau, tapi kadang-kadang kita di bawah Riau gitu ya. Dibandingkan dengan 10 ya, ada 10 provinsi di Sumatera ya. Jadi karena ini investor ya minatnya ke situ. Riau, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Utara. Karena memang di Sumatera itu sekarang ini yang berkembang ekonominya. Nah, maka kita juga nggak mau kalah lah harusnya. Apalagi kita sudah ada beberapa keunggulan sebenarnya. Kita punya kawasan ekonomi khusus. Ada kawasan industri, kemudian jalan tolnya juga mungkin ke depan ini akan semakin panjang, koneksinya udah makin bagus kan gitu ya, menuju ke kawasan pariwisata lah. Kita punya pariwisata. Di Riau nggak ada pariwisata, orang kerja aja, nanti datangnya kita lah. Santai-santainya ini kita bagaimana? Oke kerja kan nggak mungkin kerja terus kan Bang Munir kan, kita tarik lah nih. Orang Riau main lah ke Sumatera Utara, karena sebenarnya Bang Munir di Riau itu kalau kita lihat dari mobilitas penduduk itu orang Sumatera Utara yang pindah ke sana banyak. Rata-rata ya. Iya, jadi itu hasil sensus penduduk kalau kita lihat gambar arah perpindahan penduduk kita itu dari Sumatera Utara paling banyak ke Riau. Riau ke Sumatera nggak banyak, tapi orang kita yang banyak pindah ke sana. Makanya teman-temannya Pak Nasrindo, saudara-saudara Pak Nasrindo banyak di sana. Nah ini kan Apakah pasti benar itu Pak? Ya, nanti kita bisa jadi bupati juga di situ.
Iya, Aduh, karena gini berbicara Mbak tentang Budian, itu ini kan pas sekali momennya berpolitik ya Pak ya. ini pulang kampung kan, orang ya kan, orang Sumatera Utara ini kan cinta dengan kampung Kampung halaman. halaman, Jadi disiapkanlah fasilitasnya. Aku balik kampungnya. Ayo, Ya, Bu. saya pulangnya ke Porsea, ke Taput. Mana Bagan Iya. Batu katanya. Udah Kriyo pula ya kan. Nah, ini katanya. Tapi itulah Bang, artinya kenapa? Nuansa yang seperti ini, persaingan ini kan tidak perlu harus kita besar-besarkan. Artinya Iya. persaingan ini bagaimana supaya kita memperkecilnya. Kalau bisa tidak ada persaingan. Artinya dalam arti kata kita dukung semuanya biar Betul. supaya menyatu sehingga orang tidak menimbulkan keraguan kan. Benar. Apalagi investor. Ini luar biasa. Tapi banyak hal yang mau kita kupas. Tapi Tentu pula ya. Biar supaya adik-adik pemusik ini biar tenang pula benar ya kan. sekali. Ah, Udah nggak sabar kan juga pengen tampil. orang soalnya, itu ya kan? sendiri pun udah ngoceh aku macam mana kapan aku tampil. Amankan lah. Oke, Ya kan? Luar silakan. biasa ini. Oke, terima kasih. Kita hari ini tetap bersama Markombur. Oke, luar Satu biasa hal ya. yang luar biasa tadi agak menggelitik ini. Biasanya Sumatera Utara tetap di 5 besar. Iya. Hari ini bergeser dari posisi 5 besar menjadi 7 kabarnya. Iya, ini pasti ada tanda tanya nih ya Bang. Enggak usah kita tanya-tanya, langsung aja tembak langsung. Kenapa bisa bergeser Bang? Iya, langsung Nah, to the point ya. Yang jelasnya apapun itu masalah, bukan masalah sepihak, masalah kita bersama. Benar sekali. Jangan salah cari kambing hitam. Banyak sekarang model. Ya lah gini-gini pemerintahnya gini, jangan itu. Padahal kesadaran masyarakat Kesadaran yang dibutuhkan masyarakatnya ya. itu. Ya misalnya salah satu persoalan yang paling nggak cerdas itu apa bilang? Dukungan pemuda. Kadang-kadang kan Generasi milenial sini ya Bang. kadang-kadang juga membuat pengusaha alergi untuk maju terus. Iya. Mau tak mau Malah atlet jadi dia. penghambat ujung-ujungnya ya Bang. Sehingga kan ini bahaya. Kemudian mungkin ada produk unggulan di tempat sebelah atau katakanlah di provinsi tetangga sehingga menjadi lebih populer dia Lebih daripada dilirik kita. di sana, Iya gitu itu. ya. Ya kita minta kalah bersama bagaimana Bang Dana Selindu hal ini. Iya. Pertama kalau kita lihat dari jumlah realisasi investasi sebenarnya meningkat ya. Iya. Hanya saja apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi itu benar, tapi benarnya itu karena memang ada arah investasi sekarang ke Sulawesi ya, terutama di Sulawesi Tenggara, karena ada pertambangan nikel di sana untuk dijadikan lithium, baterai ya, dan juga produk turunan lainnya, hilirisasi dari nikel tersebut. Akhirnya karena mereka meningkat, ya kita turun gitu ya. Tapi juga kita nggak menutup masukan-masukan, terutama dari akademisi, kenapa bisa seperti itu. Memang kita harus tetap berbenah. Intinya memang inovasi perlu, riset perlu. Karena itu juga perguruan tinggi, karena kalau investor ini kan, dia pada tahap langsung implementasi. Kalau dia yang harus melakukan riset, inovasi, itu kan waktu perlu dan juga biaya perlu, sangkos lah istilahnya. Dan itu nggak mau mereka tanggung. Tetapi kalau lembaga-lembaga riset ini, perguruan tinggi, pemerintah, bisa melakukan itu di awal misalnya untuk katakanlah di studi kelayakannya atau di pra-studi kelayakannya itu juga sudah membantu. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita harus akui produktivitas tenaga kerja kita itu sangat rendah. Iya, iya. Nah, terutama misalnya dibandingkan dengan di Jawa lah ya, terutama di Jawa gitu. Misalnya Jawa Barat gitu. Jadi investor itu kan harus melihat nih produktivitas tenaga kerja sesuai nggak, sebanding nggak dengan UMR yang akan diberikan. Nah, kalau UMP kita itu sebenarnya relatif, kita UMP-nya kan 2,7 ya sekarang, masih relatif itu standar lah ya dibanding dengan di daerah di Jawa gitu. Tapi dibandingkan dengan produktivitas itu kita yang rendah gitu. Nah, karena itu produktivitas ini kan menyangkut selain kemampuan skill, keterampilan, tapi juga kan soal attitude ya, soal mentalitas. Soft skill. Nah, soft skillnya ini yang perlu memang kita harus benahi. Membenahinya kan semua, bukan hanya lembaga pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal, ya budaya kita yang harus lebih ramah. Itu yang kedua. Jadi produktivitas tenaga kerja kita memang karena itu komponen yang terbesar juga selain belanja modal
untuk berinvestasi, ya tenaga kerja ini kan dia menjadi biaya tetap dia jadinya. Nah, itu yang menjadi perhatian investor. Yang ketiga ya, ada beberapa ya soal kepastian hukum. Sebenarnya Bapak Gubernur ini kan berlatar belakang militer ya. Artinya tidak ada keraguan-keraguan sebenarnya. Ini leadership-nya sangat strong, sangat kuat gitu. Tetapi kan kita tahu ya, kita kan orang Sumatera Utara, lahir tumbuh berkembang di sini. Kan banyak ketua-ketua juga, seperti yang disampaikan tadi. Contoh seperti Lausi Meme itu sampai bertahun-tahun nggak selesai. Karena apa? Untuk bawa truk mengangkut material atau mengangkut pasir untuk membangun bendungan itu berapa banyak palangnya gitu. Kalau mau membangun satu destinasi wisata di desa yang di ujung, desa ini juga buat palang-palang juga. Jadi yang wisatanya di sini, tapi kan ada beberapa desa menuju ke situ. Jadi ketua-ketua tadi ini memang memanfaatkan situasi. Nah, investor kan tidak mau yang seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi ini yang harus kita bangun bersama-sama. Kita jangan mau yang instan. Tetapi yang kita mau sebenarnya, maka dalam produk hukum yang akan kita bangun itu bukan keuntungan finansial, tetapi ekonomi secara keseluruhan. Itu tadi memberikan kesempatan kerja kepada banyak orang, sehingga orang yang dulunya menganggur menjadi dia mendapat pendapatan per kapita kita menjadi meningkat. Jadi bukan soal kutipan-kutipan itu, kalau itu kan sangat instan. Nah, mindset ini yang harus diubah, termasuk soal retribusi, karcis dan lain-lain segala-galanya itu bila perlu itu nanti kita nolkan. Diberikan mereka kemudahan yang lebih luas sampai mereka betul-betul settle, running well semua bisnisnya, baru masuklah pajak daerah, pajak air permukaan dan lain sebagainya. Mungkin inilah masukan-masukan yang kami tunggu dari masyarakat, khususnya dari perguruan tinggi, supaya Perda yang akan kami tindak lanjuti dengan peraturan gubernur, kepala daerah ini betul-betul bisa mengadopsi semua kepentingan, terutama investor, tapi jangan lupa kita juga harus menjaga lingkungan ya, karena juga investasi ini kan dampak multipliernya besar untuk ekonomi, tetapi untuk lingkungan juga perlu kita jaga dan kita selamatkan. Maka kita nanti akan cenderung memberikan insentif itu kepada investor investasi yang green gitu, yang memelihara lingkungan misalnya. Termasuk untuk investasi-investasi yang sifatnya padat karya, yang menghasilkan banyak tenaga kerja. Juga investasi-investasi yang pelopor gitu ya, artinya inovasi ada di situ gitu. Jadi misalnya produk turunan dari CPO itu kan masih banyak itu yang belum dihilirisasi. Nah, kalau nanti mereka mau melakukan hilirisasi, ya kita bisa berikan investasi, dukungan insentif kepada mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi memang melihatnya harus luas. Masih banyak kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita memang harus mau terbuka supaya kita bisa membenahi kelemahan-kelemahan itu. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Artinya kenapa doa kita bersama. Ramperda nanti tentang kemudahan dan insentif di Sumatera Utara bisa menjadi perda. Perda yang pertama kali di 2023 mudah-mudahan kan itu. Alhamdulillah. Tinggal nomornya, nomor apa? Tahun 2023 kan itu. Nomornya belum tahu ya kan. Belum ketok palu, gimana mau nomor kan? Nah, itunya. Nah, kalau kita juga berbicara tentang polemik yang ada di Sumatera Utara sendiri ya, kita udah tahu nih tadi banyak yang melirik negara tetangga ataupun kota tetangga lah kita bilang ya, luar daerah gitu. Nah, kita tahu sendiri nih potensi luar biasa yang dimiliki oleh Sumatera Utara itu sangat bisa dibilang Danau Tobanya aja menjadikan kita pariwisata tuh super prioritas gitu ya di mata dunia. Nah, ini sendiri nih, apakah ini belum cukup nih untuk mendatangkan investor-investor itu, atau ada cara lain nih sebenarnya? Kami tujukan kepada Pak Kadin. Sebenarnya kalau untuk investor, sudah banyak investor yang udah datang ke Sumatera Utara, terutama investor yang negara tetangga terdekat, Singapura dan Malaysia. Nah, Singapura ini yang kita ketahui, Singapura ini banyak investor bukan dari Singapura sendiri, tapi dari negara luar. Mereka berkantor di Singapura dan menjadikan trader, sehingga mereka itu akan membeli bahan baku dari Indonesia ataupun membeli produk dari Indonesia, kemudian mereka akan menjualnya di luar negeri ataupun di negara mereka sendiri. Itu sebenarnya sudah menjadi satu potensi dan investasi dan juga peluang bisnis ke
Sumatera Utara itu sendiri. Tapi kenapa selama ini tidak bisa kita arahkan dalam satu badan yang bisa kita koordinir dan kemudian bisa kita kembangkan? Benar. Jadi lewat jalur satu pintu aja sebenarnya ya kalau bisa. Iya. Gitu. Nggak boleh ada telangkai-telangkai lain. Kalau kata Melayu telangkai-telangkai lain. Karena kalau banyak telangkai banyak pula kosnya kan. Itu dia. Jadi artinya dari Singapura langsung ke Sumatera Utara, dari Sumatera Utara langsung ke Malang. Iya, itu dia. Mudah-mudahan. Iya. Cara menikmatinya pun berbeda. Artinya profitnya itu ya cukup satu ini. Tak ada profit potongan-potongan lagi. Tinggal bayar pajak lah pula, jangan dipotong-potong. Nanti bayar pajaknya ngakali, buku satu, buku dua dibeda-bedakan. Iya, itu masalahnya. Kadang-kadang bisa ini Iya, ini persoalan akal. Tahu juga ya Om Munir. Persoalan Iya. akal. Iya, benar Kita tuh. tuh the Bang. point Jadi aja. bukunya banyak ya. Banyak bukunya, pas ditanya buku yang ini, siapa yang datang? Pemerintah. Ini beda lagi gitu ya. Buku Udah yang itu kedua, datang buku kedua konsultan pajak. Oh, kasihkan aja beda buku lagi. yang betul biar betul kita kadang-kadang. Udah tahu nya. sebenarnya ini yang harus kita hindari bersama. Seharusnya itu kalau memang mau maju, arti mindset tadi. Cuman kadang-kadang namanya manusia tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Itulah namanya wujud manusia. Takkan sempurna. Tetap ada kelemahan dan kekurangan. Tapi kelemahan dan kekurangan itu bukan menjadikan satu mata tombak pula untuk kita menjustis dia, tidak. Artinya melalui forum ini kita ciptakan solusi untuk sadar. Itu gampang. Dan begitu juga bagi tadi katanya adanya ketua-ketua lah, entah ketua apa nggak tahu gini yo. Tapi ketua-ketua, tolonglah jangan kalian main tap top aja. Tiap pula simpang ada ketua, tiap simpang ada ketua. Iya, ada palang-palang. Orang ya, pun masuk alergi ke tempat wisata itu, yo. Iya. Itu harus kita robah. Biarlah satu pintu duduk kalian bareng-bareng. Udah gini aja. Dimusyawarahkan Kita kutip sekian, gitu ya, satu Bang. pintu aja. Habis itu sama-sama kita menikmatinya. Terserah legal atau tak legal, aku tak tahu, kalian yang tahu itu. Awal itu udah poin aja modelnya kan. Kalau Iya. bisa yang legal lah pula ya kan biar aman ya. Ya ketua ya. Sama-sama kita menjaga ketua. Biar Sumatera Utara tambah maju ketua. Itulah namanya bermartabat tadi. Ya kan. Bang Wahyu macam mana nih Bang Wahyu? Aku tembak Bang Wahyu lagi nih. Kita udah poin aja Senyum-senyum nih. aja pokoknya Iya, kalau aja Bang Wahyu nih. Jadi memang betul. Sumatera Utara tuh problemnya. Ini sekarang kan ada niat bagus ya dari Iya. provinsi. Nah ini belum tentu juga cepat diantisipasi oleh daerah. Karena kan investasi itu langsung ke satu lokasi kan. Betul, Iya. betul. Padahal Iya. masih punya banyak lokasi lagi. Waktu baca perda, pergubnya, oh ini ada insentif sekian, mantap yang kita katanya. Ke daerahnya langsung tempatnya itu kan provinsi, sini lain lagi, susah. Jadi sinkronisasi, harmonisasi, peraturan perundangan ini harusnya juga diikutin ini oleh daerah. Karena Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota kan. Betul. Ya, jadi Masing-masing kabupaten kota punya peraturan daerah. iya, makanya jangan kemudian merasa bahwa itu kan provinsi. Nanti kita lain lagi karena kita punya sendiri kewenangan sendiri, punya ya ini niat baik ya. Iya betul. Jadi kita harus sadar bersama bahwa saat ini memang investasi kita tumbuh, tapi daerah lain tumbuh lebih besar. Lebih pesat gitu ya, Pak. Iya, jadi kan kayak lari kita 10 km, yang lain 100. Iya. Ya, kita makin lama makin ketinggal, walaupun tetap kita tambah. Jadi tambah kita sedikit. Nah, padahal di luar Jawa, Sumatera Utara ini punya penduduk paling besar. Paling banyak Bang Munir. Ya kan? Tetapi investasi tetap masuk di Jawa. Jadi orang Jawa nyari kerja masih gampang. Nah, di kita penduduknya banyak, kalau investasinya kecil, penyerapan tenaga sedikit. Lalu kita kemana? Akhirnya Pengangguran lagi ya. pengangguran, pindah. Kan gitu ya Bang Munir. ya? Korban ujung. Maka kemudian daerah-daerah, ya kita katakanlah ya, di Sumatera Utara ini kan pusat pertumbuhannya kan nggak banyak. Betul. Medan paling, di tengah ada Siantar mungkin, di Labuan Batu ada Ranto Prapat, mungkin di selatan ada Padang Sidempuan, tapi daerah lain tuh nggak jadi pusat pertumbuhan kan. Jadi nggak berkembang-kembang dia gitu loh. Jadi kemudian yang kita lihat apa, dari dulu gini-gini aja kota ini ya kan gitu kan. Padahal dia punya potensi. Nah nggak berkembang karena nggak ada yang mau invest di situ. Iya. Padahal investasi kan tadi, orang kerja, orang punya penghasilan. Kalau udah penghasilan ada, apapun kita beli kan Bang Munir kan. Iyalah, jelas. UMKM hidup lah. Jadi kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Kan nggak mungkin kita kerja aja. Betul. Pasti kita mesti buang uang juga kan. Kita mau beli ini, mau beli ini. Ini kalau nggak punya duit, apa yang mau kita beli? Kan gitu. Nah, jadi
sudahlah, ini kita harus sama-sama lah memikirkan provinsi kita ini, karena kalau kita tidak berbenah, maka kita akan seperti ini terus. Ya, daerah lain ini sudah banyak perubahan-perubahan. Ini orang Kadin yang tahu. Ya, mereka merasakan ini di mana nih sekarang. Nah, mungkin Bang Riki ini pun ada investasi di Riau nih. Ada dia, pindah dia ke sana dia. Ya kami rasakan juga ya Bang. Macam kita, ya ini bukan membesarkan kampung halaman. Yang namanya Utagodang. Di sana itu masyarakat itu kadang-kadang itulah kearifan lokal tadi. Iya. Mengayaknya dia. Tapi membawa pulang emas. Bahkan sekarang minimal 1 hari dia mengayak dapat 2 gram, 3 gram. Itu aja. 2 juta tuh berarti Bang Munir. Secara Lebih jelas ya. Cuman resikonya kan kita menjadi cemas. Alasannya kenapa? Khawatir ya. Dia pakai merkuri, pakai ini. Itu dia. Efeknya terhadap lingkungan itu. Iya. Masyarakat itu tidak mengerti itu. Masyarakat Kurangnya itu taunya edukasi dan menghasilkan. sosialisasinya juga ya Bang Munir. Secara eskalasi, secara katakan teknologi dia tidak paham itu. Yang penting sementara di hulu ikan-ikan terkangkang semua meninggal. Kan jadi efeknya mah. Kita larang, udah menjadi kearifan lokal. Mau nggak mau kita agak bicaralah sama tokoh adat untuk membincangkan itu. Insya Allah dengan turunnya tokoh adat selesailah masalah itu. Orang dari luar pun tak bisa masuk lagi, segala sesuatu kembalilah normal. Kalau nggak bisa, kan di situ perlunya peduli kearifan lokal juga akhirnya kan. Tapi tak boleh juga meninggalkan kemajuan investasi yang ada. Ya katakanlah kita jujur aja, macam di sana. Tinggal dilakukan penelitian kekuatan tambang emasnya berapa, apakah dalam wilayah hutan lindung atau tidak. Bener. Secara katakanlah topografis dan geografisnya, nah ini gimana, apa bisa dieksploitasi untuk menjadi sumber daya bagi keunggulan Sumatera Utara. Besar loh. Yang saya tahu di sana cadangannya besar Mas. Nah, jadi begitulah. Kok jadi aku narasumbernya ya? Jadi mengangguk semua ya. Enggak, kok awak jadi narasumber, aku padahal hostnya loh. Ya Allah. Namanya Markombu. Jangan cerita aja, nyanyilah kalian dulu. Sampai udah lari aku nih, aku jadi narasumber. Jadi ingat ya, Jadi curhat ya, sabar Bang. dulu. Curhat. Apa? Jangan dulu kau nyanyi, artinya nanti kalian siapkan lagu kalian, pikirkan dari sekarang ya. Pikirkan lagu apa enggak kalian pikirkan. Awak jadi lari, kenapa? Jadi narasumber aku. Tapi begitulah. Awak ada enggak awak tanya? Apa enggak awak tanya coba? Ah, ini baru anak muda, kalian jadi tadi slow aja. Iya. Ada yang Mungkin kegelisahan ada hati kalian enggak permasalahan bertanya. ya yang di lingkungan yang pengen disampaikan. Awas ya, kau udah gitu megang ya. mic, kalau nggak nanya awas. Mau nanya, cuman lupa mau nanya apa tadi yang Munir. Oh, Bilang Karena aja lagi nggak puasa. bertanya kau. Mau nanya tapi lupa, nggak mau bertanya, bilang. Pandai kali ya kalau kau. Jangan kau kila-kila. Oke, kalau gitu Hasan aja lah yang Iya, bertanya. tanya, ya, Bang mainkan Munir ya. tanya. Kalau kita berbincang lagi nih tentang potensi kan sangat luar biasa ya. Jadi upaya kita nih apa sih sebenarnya Bapak kalau kita berbicara tentang potensi ini khususnya kan kita tidak lepas dari generasi muda yang ada di Sumatera Utara gitu ya. Apa sih upaya dari pihak pemerintah dan juga dari lingkungan masyarakat sendiri lah untuk bisa mempertahankan kita itu di posisi yang benar-benar dilirik investor loh gitu. Boleh Bapak? Jadi begini, kemarin setelah kami diskusi dengan Ketua Umum itu melahirkan 4 visi untuk ke Kadin Sumatera Utara. Itu yang pertama UMKM, kemudian SDM, kemudian pariwisata, dan satu lagi untuk ekonomi kreatif. Ekraf ya. Nah, ini juga akan menyangkut kepada kearifan daerah, terutama UMKM dan ekonomi kreatifnya. Tapi yang kita sadari sebenarnya permasalahan utama di industri Sumatera Utara itu seperti yang dibilang Pak Naslindo, ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya. Kembali lagi ke situ ya Pak. Kembali Dan lagi juga ke infrastruktur ketenagakerjaan. satu. Nah, apalagi untuk Kadin itu diberikan Perpres 68 tahun 2022, di mana Kadin itu akan terlibat secara langsung di dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, di mana pendidikan dan pelatihan vokasi ini dianggap adalah masalah yang sangat penting yang harus diselesaikan sebelum investasi yang lain bisa masuk. Kenapa? Karena SDM yang dimiliki oleh Sumatera Utara dan di Indonesia kita ini sedang bermasalah. Bermasalah lagi, kembali lagi kepada generasi milenial dan Gen Z ini tidak mudah diatur dan mereka ini mempunyai passion tersendiri. Terlebih lagi dengan teknologi informasi sekarang yang menyebar sangat cepat. Kadang anak-anak ini tidak sadar bahwa mereka mendapatkan informasi yang salah.
kurangnya ada penyaringan ya untuk Iya. informasi-informasi. Dan mereka itu tidak mendapatkan, seharusnya informasi ini didapatkan pada saat ini, bukan pada saat ini. Tapi karena keterbukaan informasi itu, mereka sudah mendapatkan informasi itu. Sehingga mereka mindsetnya sudah berubah. Nah, itulah yang akan menjadi PR kita di Kadin. Kita sudah membentuk tim, di mana tim kita namakan tim soft skill, itu di bawah ketenagakerjaan. Tim inilah yang nantinya akan turun ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, sama ke tempat-tempat pelatihan. Kita akan memberikan soft skill. Nah, kedepannya juga kita akan meminta perusahaan-perusahaan yang berada di anggota Kadin dan pengurus Kadin itu agar mempunyai pelatih tempat kerja. Nah, pelatih tempat kerja inilah yang akan terlibat dalam kegiatan vokasi, di mana kita akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang betul-betul unggul dan bisa digunakan oleh industri tersebut. Sehingga angka pengangguran itu sudah bisa kita tekan. Nah, mereka ini selama di pendidikan vokasi, kenapa tidak bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan oleh industri? Karena selama ini mereka itu hanya sekedar diajari teori saja. Prakteknya itu hanya sekedar ada. Itulah yang menjadi permasalahan utama di ketenagakerjaan. Nah, kembali lagi kita kemarin juga mendapatkan tantangan dari salah satu negara tetangga. Kami membutuhkan satu daerah untuk membangun IT Park. IT Park. Seperti Silicon Valley ya. Betul. IT Park itu di negara kita akan kita pindahkan ke sini. Tapi sanggup nggak disiapkan di sini? Terutama masalah SDM, masalah keamanan, dan masalah legalitas. Apalagi ini perusahaan luar yang akan masuk ke sini. Nah, itulah yang menjadi PR kita di Kadin. Terlebih lagi, Kadin itu akan menjadi tempat untuk one stop service. Jadi kami akan menerima semua investasi dari luar, kami juga akan membantu mereka di legalitasnya bagaimana, untuk alas haknya bagaimana. Tentunya kita berkoordinasi juga dengan pihak dinas, bagaimana nanti tenaga kerjanya, bagaimana tenaga kerja asingnya akan masuk ke sini untuk transfer knowledge. Nah, jadi apa ya, PR besar lah sebenarnya. PR di besar, Kadin ya, sehingga Bang. kita membutuhkan betul-betul tim besar yang betul-betul bisa digenjot. Digenjot untuk menarik investasi dari luar masuk ke Sumatera Utara. Karena untuk Sumatera Utara itu sebenarnya salah satu provinsi yang dilirik setelah Jawa. Tapi sekarang malahan bukan dilirik lagi Sumatera Utara ini. Tapi Sumatera Utara ini sudah boleh dibilang ketinggalan. Ketinggalannya kenapa? Karena terlalu fokus kepada pertanian dan perkebunan. Sedangkan sekarang itu yang dibutuhkan teknologi. Teknologi Karena di zaman digital. zaman digital. Nah, sebenarnya kita punya potensi untuk digitalisasi di sini, tapi tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kenapa tidak pernah kita manfaatkan? Karena tidak ada satu lembaga atau satu misalnya dinas itu yang mengkoordinir. Sehingga kemarin kita putuskan bagaimana kalau kita di Kadin itu menjadi fasilitator. Kita akan terlibat ke industrinya, kita juga akan terlibat ke dunia pendidikannya, akan kita gandengkan semua di Kadin. Luar biasa. Sehingga ini program kami yang akan kami launching dalam waktu dekat. Wah, luar Alhamdulillah, biasa. semoga Kadin sukses kan kita. Amin ya rabbal Artinya alamin. kenapa? Tak perlu ada yang merasa ketinggalan. Benar sekali. Tapi Jadi semuanya rata, Sumatera dapatkan Utara informasi. tak boleh ditinggalkan, kan itu. Tapi tak perlu ada yang ketinggalan. Karena kenapa? Baik pemerintahnya, baik pengamatnya, baik Kadinnya, semuanya sinergi pula bau-membau. Tentu pula tak lagi kita minta tanggapan lagi, hanya closing statement lah Iya, untuk sebenarnya apa sih? pertama Pak Naslindo selaku pemerintah. Iya, harapannya apa nih Pak untuk kedepannya? Iya, jadi kalau dari sisi goodwill atau komitmen dari pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan undang-undang cipta kerja itu. Sebenarnya itu kan semangatnya bagaimana mendorong investasi ya. Dengan produk turunannya PP. Nah, daerah tinggal menyikapi karena ini sesuai dengan kewenangan-kewenangan. Misalnya perizinan di tingkat pusat, lalu nanti kita mungkin dari memberikan rekomendasi teknis dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal lain yang sifatnya mikro itu juga harus disiapkan. Kita sebenarnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah punya BLK. Betul, Di BLK, samping ya. inkubator yang juga dimiliki oleh dan lab-lab yang juga dimiliki oleh industri-industri yang sudah ada. Iya. Nah, ini yang tinggal kita revitalisasi, kita sesuaikan link and match-nya dengan kebutuhan dunia industri seperti apa, keterampilan apa. Saya setuju bahwa era
era sekarang kan sudah era digitalisasi ya. Sudah mengarah kepada teknologi. Memang kita tertinggal. Sebenarnya Sumatera Utara ini mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi. Deindustrialisasi itu adalah di mana pangsa manufaktur itu, industri pengolahan itu menurun. Nah, harusnya kan kalau kita berbicara satu kemajuan negara atau satu daerah itu harusnya pangsa manufaktur itu harus terbesar. Indonesia sudah masuk di fase itu, tapi kita turun. Kita pernah meningkat tapi menjadi turun. Gitu. Jadi itu yang mau kita tingkatkan. Ini satu kebanggaan bagi kita bersama. Untuk dari pemerintahnya, mari kita saling mendukung untuk tidak saling menyalahkan kan gitu. Karena semua itu kerja besar kita. Bang Wahyu. Jadi memang selama ini kan investor itu sulit berhubungan, katakan gitu ya. Dia kepengen investasi dia. Jadi ini saya tadi mendengar ucapan Bang Riki ini itu memang dari dulu sudah kita minta gitu. Jadi ada hub. Jadi yang menjembatani investor dengan pemerintah, kemudian dengan stakeholder yang lain kayak pendidikan. Jadi ini bagus. Jadi peran Kadin itu makin kuat. Ya, jadi kayak penengah nih. Jadi orang datang ke Sumatera Utara nggak mikir ini Bang, macam mana lah aku datang ke urus izin ini ya gitu. Jadi udah ada, cukup assalamualaikum ke Kadin kan gitu. Kadin aja ya pintunya. Ya artinya kenapa? Di dalam kapasitas ini semoga Kadin menjadi hal yang tidak dilupakan. Jadilah jembatan yang terindah untuk investor dan segala penanam modal yang ada di Sumatera Utara. Thank you Abang Dariki. Thank you Bang Wahyu, sorry Bang Wahyu. Luar biasa sekali Thank you ya. Bang Nasrindo. Jadi kita terbuka wawasan kita ya. Enggak ada sebingung-bingung kita. Artinya udah ada Kadin, udah ada pengamat, udah ada pemerintah provinsi. Ternyata saling mendukung. Tak ada yang perlu dicurigai. Sekarang tugas kalian pula nyanyi. Kami udah cakep kali kami tadi. Mainkan. Untuk itu ya kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber pada hari ini dan pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Markombur dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Hasanah dan juga Bang Munir pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya.